Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan presentasi yang berjudul Reaksi Pasar Modal Terhadap Pengumuman Pembatasan Sosial Berskala Besar atau disingkat PSBB akibat COVID-19 pada industri telekomunikasi di BEI. Di sini saya akan memperkenalkan rekan saya. Yang pertama ada Resar Jainuddin Alamsyah dengan NIM 179. Yang kedua ada Gilang Wahyu Ramadan dengan NIM 205. Yang ketiga ada Sinta Ania dengan NIM 211. Yang keempat ada Doni Kuswandi dengan NIM 214. Yang kelima ada Aulia Firmansyah dengan NIM 2118. Yang keenam ada Gandara Dirudira, saya sendiri yaitu dengan NIM 220. Yang terakhir ada Arfan Rizky Aprianto dengan NIM 222. Latar belakang, Coronavirus Disease 2019 atau disingkat dengan COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Ini adalah salah satu wabah penyakit yang sangat meresahkan banyak masyarakat, bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Penyebab COVID-19 begitu cepat dari manusia ke manusia hingga dari satu negara ke negara lainnya. Dalam waktu singkat, kasus COVID-19 di Indonesia mencapai 450 kasus yang terkonfirmasi pada 21 Maret 2020. Pada akhir bulan Maret, yaitu tanggal 31 Maret 2020, Indonesia mengumumkan jumlah kasus COVID-19 mencapai 1.528 kasus positif yang terkonfirmasi. Sementara itu, total pasien sembuh ada 81 orang, sedangkan total pasien meninggal karena COVID-19 ada 136 kasus. Untuk mengatasi dampak COVID-19 ini, Presiden Jokowi telah memutuskan dalam rapat kabinet pada tanggal 31 Maret 2020 untuk menangani kasus virus corona ini adalah dengan melakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang memungkinkan pemerintah daerah untuk membatasi kegiatan yang dilakukan. Pembatasan kegiatan meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Lanjutan. Akibat penyebaran COVID-19 ini begitu cepat sehingga dunia menghadapi krisis kesehatan global dan sosial ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam kuartal pertama, mayoritas kinerja emitmen industri telekomunikasi yang terdaftar di BEI tertekan. Meski begitu, analis menilai emitmen telekomunikasi masih memiliki prospek yang cukup baik di tengah pandemi COVID-19 ini. Peristiwa ini perlu dilakukan analisis lebih lanjut untuk melihat bahwa peristiwa pengumuman PSBB bisa atau tidak dijadikan informasi bagi investor dengan pengujian kandungan informasi yang ada dalam peristiwa tersebut. Hal ini juga untuk menganalisis seberapa cepat pasar dan akan bereaksi atas informasi yang telah diumumkan sehingga kestabilan perekonomian secara tidak langsung dapat dilihat dari keadaan reaksi pasar modal pada saat peristiwa diumumkan. Identifikasi masalah. Yang pertama, apakah terdapat reaksi pasar pada saat pengumuman PSBB akibat COVID-19 pada industri telekomunikasi di BEI? Apakah terdapat beberapa reaksi pasar sebelum dan sesudah pengumuman PSBB akibat COVID-19 pada industri telekomunikasi di BEI? Terima kasih. Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui ada tidaknya reaksi pasar pada saat pengumuman PSBB pembatasan sosial berskala besar akibat COVID-19 pada industri telekomunikasi di BI. Yang kedua, untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan reaksi pasar sebelum dan sesudah pengumuman PSBB pembatasan sosial berskala besar akibat COVID-19 pada industri telekomunikasi di BI. Berikutnya pengertian pasar modal. Menurut Tande Lilin tahun 2010 menjelaskan bahwa pasar modal adalah pertemuan antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana dengan cara memperjualbelikan sekuritas. Pengertian efisiensi pasar modal. Menurut Husnan tahun 2013 menjelaskan bahwa pasar modal yang efisien didefinisikan sebagai pasar yang harga-harga sekuritasnya telah mencerminkan informasi yang relevan. Semakin cepat informasi baru tercermin pada harga sekuritas, semakin efisien pasar modal tersebut. Berikutnya pengertian return.
Menurut Gumanti, dalam Simanjuntak tahun 2019 menjelaskan bahwa return seringkali dinyatakan dalam perubahan dalam nilai aset kapital gain atau capital loss, ditambah sejumlah penerimaan tunai cash distribution yang dapat berupa dividen atau pembayaran bunga yang diekspresikan dalam suatu persentase atas nilai awal periode suatu investasi. Pengertian abnormal return. Menurut Jogianto tahun 2014 menjelaskan bahwa abnormal return merupakan selisih antara return sesungguhnya yang terjadi dengan return ekspektasi. Return yang sesungguhnya merupakan return yang terjadi pada waktu ke waktu yang merupakan selisih harga sekarang relatif terhadap harga sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Abel Firmansyah dengan NIM belakang 218. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan yang telah disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya ada pengertian event study. Tandelilin dalam Widyuastuti dan Barokah tahun 2016. Event study merupakan teknik penelitian yang biasa digunakan dalam bidang keuangan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh sesuatu peristiwa terhadap harga saham perusahaan. Kemudian ada pengertian expected return. Expected return adalah rata-rata dari suatu distribusi hasil yang mungkin. Expected return adalah keuntungan yang diharapkan oleh seseorang investor di kemudian hari terhadap sejumlah dana yang telah ditempatkannya. Fahmi 2011-174. Kemudian ada metode penelitian. Yang pertama, hipotesis penelitian. Pasar modal dapat bereaksi terhadap peristiwa yang mengandung informasi penting, bersifat baru, dan berpotensi mempengaruhi keputusan investor. Oleh karena itu, diduga terdapat perbedaan abnormal return setelah adanya peristiwa pengumuman pembatasan sosial berskala besar atau PSBB akibat COVID-19 pada industri telekomunikasi di BEI. Kemudian ada pendekatan penelitian. Studi ini menggunakan metode kuantitatif. Menurut Arifin tahun 1998 bagian 5, pendekatan kuantitatif adalah studi yang menekankan analisisnya pada data-data angka numerikal dan kemudian diolah menjadi metode statistika. Metode penelitian yang digunakan adalah event study yang berfokus pada pengujian reaksi pasar terhadap suatu peristiwa atau kejadian tertentu. Selanjutnya ada populasi, sampel, dan teknik sampling. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 3 perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria yaitu masuk dalam daftar industri telekomunikasi yang ada di BEI dan mempunyai data saham yang lengkap sesuai yang dibutuhkan peneliti. Banyaknya sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 3 perusahaan telekomunikasi. Jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan adalah data rasio yang mempunyai nilai mutlak. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder untuk mengumpulkan data harga saham penutupan atau closing price dan jumlah saham diperdagangkan atau volume. Diakses melalui www.idx.co.id. Kemudian ada teknik pengumpulan data. Penelitian pustaka ini mengumpulkan dan membaca berbagai literatur, referensi, dan jurnal keuangan dan berita yang ada di internet serta mempelajari teori-teori yang berhubungan dengan penelitian ini. Pada penelitian dokumenter ini, peneliti langsung mengunduh harga saham, volume, dan jumlah saham beredar dengan mengunjungi website atau situs-situs yang berhubungan dengan pasar modal di Indonesia. Lalu mengumpulkan data dan melakukan pencatatan data yang diperlukan. Di sini ada definisi operasional variabel. Return saham dihitung dengan rumus R sama dengan PT min PT min 1 per PT min 1 dengan keterangan R sama dengan tingkat pembelian atau return saham, PT sama dengan harga saham pada periode T, sedangkan PT 1 adalah harga saham pada periode T1 atau sebelumnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Saya Sinta Ania dengan NIM belakang 211. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya. Di sini ada expected return dihitung dengan rumus ER sama dengan min sigma Y per N.
dengan keterangan Y sama dengan return rata-rata, N sama dengan jumlah return pengamatan. Selanjutnya ada abnormal return, dihitung dengan rumus abnormal return sama dengan expected return min return saham, dengan keterangan expected return sama dengan return yang diharapkan, return saham sama dengan return realisasi atau return yang sesungguhnya. Lalu ada periode pengamatan, yaitu periode hari sebelum min 5 sampai min 1 dan hari sesudah plus 1 sampai plus 5, pengumuman PSBB akibat COVID-19. Selanjutnya ada teknik analisis data. Yang pertama, uji normalitas data dengan uji Shapiro-Wilk. Yang kedua ada uji signifikan abnormal return yang meliputi one sample t-test digunakan jika data berdistribusi normal. Lalu yang kedua, one sample Wilcoxon Signet Ranked Test digunakan jika data berdistribusi tidak normal. Lalu yang ketiga ada uji abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa yang meliputi varied sample t-test digunakan jika data sebelum dan sesudah peristiwa sama-sama berdistribusi normal. Lalu yang kedua ada varied sample Wilcoxon Signet Ranked Test digunakan jika ada salah satu data berdistribusi tidak normal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya Gilang dengan NIM belakang 205 akan melanjutkan presentasinya. Nah, saya sekarang akan menjelaskan di pembahasan. Kita mengambil 3 sampel perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia. Yang pertama yaitu PT XL Axiata Tbk atau EXCL, yang kedua PT Indosat Tbk atau ISAT, yang ketiga PT Telkom Indonesia Tbk atau TLKM. Pertama, kita menentukan dulu tanggal peristiwanya. Tanggal peristiwa di sini yaitu tanggal 31 Maret 2020. Lalu kita menentukan sebelum dan sesudah peristiwa. Nah, yang akan kita uji yaitu 5 hari sebelum dan 5 hari sesudah peristiwa. Setelah itu, kita mencari data close price yang akan dihitung dari periode jendelanya. Serta kita juga mencari periode estimasi 30 hari sebelum tanggal peristiwa, yaitu dari T-6 sampai T-36. Lalu selanjutnya ini ada data dari PT XL Axiata Tbk atau EXCL. Nah, di tabel kiri ada periode estimasinya yang sudah kita cari dari Bursa Efek Indonesia dari T-6 sampai T-36. Kita sudah mencari data close price. Selanjutnya kita menentukan retur aktualnya atau RI. Cara menentukannya yaitu PT dikurang PT-1 dibagi PT-1. Atau contohnya di periode estimasi T-35 yaitu 2900 dikurang 2890 dibagi 2890. Hasilnya 0,0034 untuk retur aktual T-35. Dan begitu juga seterusnya sampai T-6. Selanjutnya kita mencari retur yang diharapkan atau ERI, yaitu dengan cara hasil total dari retur aktual periode estimasi dibagi periode estimasinya, yaitu didapatkan ERI-nya minus 0,0225. Selanjutnya di tabel kanan ada periode jendela atau window periode. Setelah kita mencari retur aktualnya sama. Caranya seperti yang tadi. Untuk T-5 yaitu 1485 dikurang 1595 dibagi 1995. Retur aktualnya minus 0,0689. Lalu retur yang diharapkan minus 0,0225 dari hasil yang tadi sebelumnya di periode estimasi. Untuk menghitung abnormal retur yaitu retur aktual dikurang retur yang diharapkan. Contohnya di T-5 minus
0,0689 dikurang minus 0,0229. Abnormal retur T-5 yaitu minus 0,0464, dan begitu juga seterusnya dari T-5 sampai T+5. Selanjutnya ini ada rata-rata abnormal retur sebelum peristiwa yaitu 0,05228, dan juga ada rata-rata abnormal retur setelah peristiwa yaitu 0,0505. Selanjutnya ini ada data dari PT Indosat Tbk. Nah, ini ada periode estimasinya dari T-36 sampai T-6. Sudah diketahui juga close price-nya. Untuk cara menghitung retur aktualnya seperti tadi, rumusnya yaitu PT dikurang PT-1 dibagi PT-1. Sebagai contoh, T-35-nya yaitu 2370 dikurang 2370 dibagi 2370. Retur aktualnya yaitu 0. Nah, lalu kita menghitung suma retur aktual sampai minus 6. Setelah diketahui retur aktualnya, kita bisa menghitung retur yang diharapkan, yaitu dengan cara jumlah retur aktual yang tadi sudah dihitung dijumlahkan lalu dibagi dengan periode estimasinya, didapatkan hasil minus 0,0447. Selanjutnya ini data periode jendela atau Windows period. Cara menghitung retur aktualnya yaitu rumusnya seperti tadi, PT dikurang PT-1 dibagi PT-1. Contohnya T-5 ini 1280 dikurang 1375 dibagi 1375. Hasilnya min 0,069. Retur yang diharapkannya min 0,0447. Hasil dari perhitungan periode sebelumnya, periode estimasi. Untuk menentukan abnormal returnya yaitu retur aktual dikurang retur yang diharapkan. Yaitu sebagai contohnya T-5 ini min 0,069 dikurang minus 0,0447. Hasilnya minus 0,0243. Lalu begitu juga berikutnya dari T-4 sampai T+5. Caranya seperti yang tadi. Selanjutnya ini ada rata-rata abnormal retur sebelum peristiwa yaitu 0,055428. Lalu ada rata-rata abnormal returnya setelah peristiwa yaitu 0,1053. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfan Rizky Aprianto dengan NIM belakang 222. Di sini saya akan menjelaskan cara mencari abnormal return di PT Telkom Indonesia. Mungkin yang pertama kita bisa lihat di kiri ada tabel periode estimasi ya. Kita ini akan mencari return yang diharapkan menggunakan periode estimasi. Nah, yang pertama kita cari dulu return aktualnya. Nah, untuk return aktualnya ini kita carinya dengan rumus PT-1 dibagi PT-1. Nanti kita bisa dapat hasilnya dengan rumus itu. Nah, setelah return aktualnya udah ketemu, kita baru bisa cari si return yang diharapkannya atau expected return-nya. Di sini untuk return yang diharapkannya itu minus 0,0116. Nah, sekarang kita bisa cari si abnormal return-nya. Kita bisa lihat tabel yang ada di kanan ya. Ini tuh Windows period ya, Windows period atau jendela periode. Karena return yang diharapkannya kita udah ketemu minus 0,0116, sekarang kita bisa cari si abnormal return-nya dengan cara return aktual dikurang dengan return harapannya, maka bakal ketemu si abnormal return-nya. Nah, ini untuk rata-rata abnormal return sebelum peristiwanya itu ada 0,03134, dan rata-rata abnormal setelah peristiwa itu tuh 0,01576. Berikut ada average abnormal return harian. Average abnormal return harian yaitu per hari dari gabungan 3 bank tersebut
dicari rata-ratanya dari T-5 sampai T+5, yaitu 5 hari sebelum pelaksanaan PSBB dan 5 hari sesudah pelaksanaan PSBB. Di sini saya akan menjelaskan yang uji normalitas ya. Kalau kita lihat di sini yang di sebelah kiri ini ada tabel hasil uji normalitasnya. Dan di sini jika nilai sig-nya lebih besar dari 0,05 maka datanya berdistribusi normal. Dan jika nilai sig-nya lebih kecil dari 0,05 maka data berdistribusi tidak normal. Kalau kita lihat tabelnya di sini tuh rata-rata semua ini tuh datanya berdistribusi normal, kecuali saat terjadi peristiwa atau data T0 ya. Di sini datanya tidak berdistribusi normal. Jadi untuk yang data berdistribusi normal, hasil pengujiannya tuh akan dijadikan dasar pengujian hipotesis yang pertama dengan menggunakan one sample t-test. Sedangkan untuk data yang tidak berdistribusi normal, maka ini hasilnya akan menggunakan one sample Wilcoxon Signer rank test ya. Nah itu tuh akan dijadikan pendukung pengujian hipotesis yang pertama. Nah kemudian untuk nilai yang signifikansi average abnormal return sebelum dan sesudah pengumuman, itu tuh kan berdistribusi normal keduanya yang sebelum dan sesudah pengumuman, maka akan dijadikan dasar pengujian hipotesis yang kedua dengan menggunakan paired sample t-test. Oke, di sini saya akan melanjutkan paparan ya. Di sini saya akan menjelaskan uji one sample t-test ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu untuk hipotesisnya. Untuk yang H0 tidak terdapat abnormal return yang signifikan pada hari di sekitaran pengumuman PSBB. Dan yang H1-nya terdapat abnormal return yang signifikan pada hari di sekitar pengumuman PSBB. Jadi jika nilai sig-nya lebih besar dari 0,05 maka H0-nya diterima, dan jika nilai sig-nya lebih kecil dari 0,05 maka H0-nya ditolak. Kalau kita lihat dari tabel di sini, 1 hari sebelum peristiwa itu tuh tidak terdapat abnormal return yang signifikan, dan saat terjadi peristiwa juga tidak terdapat abnormal return yang signifikan. Dan sesudah peristiwa di data T+1 sampai T+4 ini tidak terdapat abnormal return yang signifikan. Jadi artinya dimulai dari hari pengumuman PSBB tidak terdapat reaksi pada pasar modal, dan sesudahnya juga tidak terdapat reaksi pada pasar modal. Jadi ini mengindikasikan para investor ini tidak tertarik untuk melakukan investasi di sepanjang periode pengumuman dan tidak merespon peristiwa pengumuman PSBB tersebut. Baik, berdasarkan hasil uji one sample Wilcoxon Signer rank nilai signifikasi pada 5 hari sebelum pengumuman T-0 adalah 0,109, yang dimana 0,109 kurang dari 0,05. Artinya tidak terdapat abnormal return yang signifikasi pada 5 hari sebelum pengumuman T-0 PSBB, di mana pasar efisien secara keputusan dalam bentuk setengah kuat, karena pasar merespon dengan cepat. Informasi ini mengidentifikasi bahwa pasar tidak bereaksi terhadap pengumuman PSBB. HO dalam penelitian ini tidak dapat abnormal return yang signifikasi pada hari sekitar pengumuman PSBB, dan HA terdapat abnormal return yang signifikasi pada hari sekitar pengumuman PSBB. Paired sample t-test. Jika sig2 Thailand lebih dari 0,05 maka HO ditolak. Jika sig2 Thailand kurang dari 0,05 maka HO diterima. HO tidak terdapat perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah pengumuman PSBB. HA terdapat perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah pengumuman PSBB. Berdasarkan hasil uji sampel t-test, nilai signifikasinya adalah 0,62, yang dimana 0,642 kurang dari 0,05. Maka hipotesis kedua diterima, artinya tidak terdapat perbedaan average abnormal return sebelum dan sesudah pengumuman PSBB. Nah, kesimpulan,
Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui pengaruh abnormal return dan reaksi pasar terhadap pengumuman pembatasan sosial berskala besar atau PSBB akibat COVID-19 pada industri telekomunikasi di BI. Pada uji Faired sampel test sebelum dan sesudah menghasilkan hasil signifikasi sebesar 0,642 lebih besar dari alfa 0,05, maka HO diterima, artinya tidak terdapat perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa pengumuman pembatasan skala besar atau PSBB akibat COVID-19 pada industri telekomunikasi di BI. Kemudian pada hasil uji one sample t-test untuk mengetahui apakah terdapat abnormal return yang signifikasi pada hari sekitar pengumuman pembatasan sosial berskala besar atau PSBB akibat COVID-19 pada industri telekomunikasi di BI 5 hari sebelum dari hari sesudah, dan hasilnya adalah di TMIN 4, TMIN 1, TO, TVLUS 1, TVLUS 2 signifikan. TO-nya tidak terdapat abnormal return yang signifikan, maka pasarnya tidak efisien secara informasi karena pasar tidak merespon informasi tersebut. Saran peneliti menyarankan agar investor lebih berhati-hati membuat keputusan untuk berinvestasi terkait dengan terjadinya peristiwa mempengaruhi reaksi pasar. Sekian dari pemaparan kelompok kami. Terima kasih.